Netanyahu, Israel melawan fanatisme. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, Anda tentu sudah tahu Israel saat ini sedang perang menghadapi terorisme. Israel sedang berperang melawan kelompok teror yang berada di Gaza, yakni Hamas, lalu Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan juga milisi-milisi Syiah di Suriah dan Irak. Fakta Israel sudah memberitakan kemarin pesawat nirawak untuk pertama kalinya yang diluncurkan dari Irak, yang dilakukan oleh milisi Syiah Irak terhadap Israel akhirnya menimbulkan korban jiwa 2 orang tentara IDF. Jadi peperangan yang dilakukan oleh Israel adalah peperangan melawan kelompok teror, bukan perang memperebutkan wilayah, bukan perang untuk menambah luas wilayah Israel, tetapi perang untuk melindungi rakyat Israel, melindungi kedaulatan negara Israel yang dibombardir oleh senjata-senjata penyerang yang dimiliki oleh kelompok-kelompok teroris tersebut di sejumlah negara tadi. Nah, tiba-tiba Presiden Macron, Presiden Prancis menyatakan atau mengusulkan agar dunia memberikan pembatasan pengiriman senjata kepada Israel. Yang fakta Israel ingin garis bawahi, selama ini sejak perang Israel melawan Hamas di Gaza, Prancis sendiri sudah menyatakan tidak mengirimkan senjata kepada Israel. Lalu mengapa ia mengajak atau mendorong dunia untuk berhenti memberikan dukungan senjata kepada Israel? Tentu saja ini sebetulnya sangat-sangat aneh. Kenapa fakta Israel bilang aneh? Karena Israel sedang berperang untuk melindungi kedaulatan negaranya. Beda dengan Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina karena ingin mencaplok wilayah dari Ukraina. Sangat berbeda. Israel tidak ingin mengambil wilayah Gaza. Israel tidak ingin mengambil wilayah Lebanon. Dan apalagi Israel nggak mau mengambil wilayah Yaman, wilayah Suriah, wilayah Irak. Nggak ada keinginan Israel untuk itu. Jadi jelas Bapak Ibu semua, apa yang dikatakan oleh Presiden Macron ini adalah untuk membuat Israel tidak berdaya, membuat Israel lumpuh sehingga ia tidak bisa mempertahankan dirinya, tidak bisa melindungi warganya, dan tidak bisa menjaga kedaulatannya. Nah, yang menurut saya penting sekali Bapak Ibu ketahui, pada tahun 1983 terjadi teror di pangkalan militer di Lebanon. Teroris Hezbollah waktu itu melakukan serangan teror yang mengakibatkan tentara Prancis tewas 59 orang di pangkalan militer Amerika Serikat yang menewaskan 241 tentara Amerika. Dan Israel melawan Hezbollah. Berkat perjuangan Israel melumpuhkan Hezbollah ini, ketika Israel berhasil membunuh pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada kemungkinan besar Lebanon akhirnya mengadakan pemilu, mengadakan pemilihan presiden. Karena selama 2 tahun ini di Lebanon tidak ada presiden. Karena berdasarkan perjanjian Taif, semua presiden di Lebanon haruslah presiden dari kalangan Kristen Maronit. Ini perjanjian pasca perang sipil di Lebanon. Jadi Israel telah menjadi berkat bagi orang Kristen di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah bersuara, telah menyatakan
kecaman terhadap Presiden Macron. I have a message. Saya punya I pesan have a pada message Presiden for President Macron. Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. Dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan bahwa Israel berperang melawan fanatisme agama. Mungkin Anda bertanya, kok bisa Bibi menyatakan demikian? Tahukah Bapak Ibu bahwa ketika Iran menyerang Israel pada 1 Oktober 2024, kota suci Irak, kota suci umat Syiah yang ada di Irak itu melakukan pesta. Mereka turun ke jalan, mereka menyatakan kegembiraannya karena Iran menyerang Israel. Lalu apa yang terjadi juga? Orang-orang di Iran, orang-orang yang pro rezim Syiah juga turun ke jalan. Dan mereka juga ingin agar Amerika dan Israel itu dihancurkan, dimusnahkan. Yang lebih jelas lagi adalah pada khotbah Jumat yang baru lewat kemarin. Pada khotbah Jumat yang dipimpin secara langsung oleh pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Untuk pertama kalinya sejak selama 5 tahun terakhir ia tidak pernah memimpin khotbah Jumat untuk mengglorifikasi kemartiran dari Hasan Nasrallah. Karena Hezbollah memang dibuat oleh Iran dan Hezbollah ini adalah kelompok teroris Syiah. Sementara Hamas dia di backing Iran, tetapi Hamas adalah kelompok teroris Sunni. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu simak pernyataan dari orang-orang jemaah yang sedang sholat Jumat, mereka itu mengatakan, matilah Israel, matilah Amerika, matilah Inggris. Ini jelas adalah karena mereka tidak suka Amerika dan Inggris membantu Israel. Dunia yang berpihak kepada Israel akan dimusuhi oleh Iran. Mengapa ini terjadi, Bapak Ibu? Karena Iran ingin memusnahkan Israel. Agenda dari semua orang yang membenci Israel, sesungguhnya mereka melawan Tuhan. Karena Israel lahir karena idenya Tuhan. Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang dibentuk
oleh Tuhan itu sendiri. Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel.